Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bertemu dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, walaupun kita tahu bahwa kondisi saat ini sedang ada pandemi, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Dan untuk adik-adikku yang saat ini sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan agar bisa berkumpul kembali. Kita belajar lagi ya. Dan tentunya semoga pandemi ini cepat berlalu, karena kita sudah merindukan bagaimana belajar secara tatap muka, ya kan? Bertemu dengan guru-guru dan juga teman-teman kalian. Karena sebelumnya kita sudah memahami konsep gaya, nah untuk materi kali ini ada erat kaitannya dengan konsep gaya. Ada yang masih ingat apa itu gaya? Atau ada yang bisa memberikan contoh tentang gaya? Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha. Nah, karena usaha itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak manfaatnya ketika kita mempelajari materi usaha. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, ya, diharapkan kalian nanti setelah selesai pembelajaran ini, yang pertama itu bisa memberikan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan mengenai konsep usaha. Yang ketiga itu menentukan persamaan usaha. Dan yang keempat, kalian bisa memecahkan persoalan berkaitan dengan usaha. Sebenarnya apa sih usaha itu? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai usaha, kita harus paham dulu mengenai definisi usaha itu sendiri. Misalkan sebagai contoh, pernahkah kalian melihat orang yang sedang mendorong troli? Atau melihat orang yang sedang mengangkat buku, membawa buku? Bahkan orang yang sedang mendorong meja? Apakah itu termasuk usaha? Yang perlu diingat bahwa ternyata definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda dengan definisi usaha dalam IPA khususnya. Misalkan seperti ini contohnya. Kalian berusaha mendorong tembok. Apakah tembok tersebut bisa bergerak? Atau apakah tembok tersebut bisa berpindah? Meskipun kalian itu merasa lelah dan juga berkeringat, namun saat kalian mendorong tembok tersebut, ternyata kalian itu tidak melakukan usaha, tidak sedang melakukan usaha sama sekali, atau nilai usahanya itu sama dengan 0. Loh, kok bisa seperti itu sih? Ya, karena faktor utama dalam usaha itu bukan hanya ada gaya, melainkan terdapat perpindahan benda juga. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Begitupun semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi, usaha itu adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda. Lalu, apa saja syarat benda dikatakan melakukan usaha? Nah, ini dia yang perlu kalian ingat baik-baik ya. Yang pertama, nah, artinya apa? Ketika kita melakukan usaha, otomatis benda tersebut itu berpindah. Yang tadinya ada di posisi awal, kemudian berpindah menuju posisi akhir benda itu. Syarat yang kedua, maksudnya ketika kita memberikan gaya ke kanan, maka perpindahan benda pun akan ke kanan.
Begitupun sebaliknya, ketika kita memberikan gaya ke kiri, maka perpindahan bendanya pun akan ke kiri. Dalam konsep usaha juga terdapat yang namanya laju energi. Nah, laju energi itu atau yang biasa kita kenal sebagai daya merupakan besarnya energi yang digunakan dalam setiap detik, sehingga dapat kita tentukan dengan cara membagi besarnya usaha W dengan selang waktunya T, atau secara matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut. P itu daya sama dengan W usaha per T waktu. Nah, kita ke contoh soal ya. Disajikan sebuah soal yang terlihat seperti pada gambar. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu besaran apa yang diketahui dalam soal, yaitu F gayanya itu sebesar 400 Newton dan perpindahannya itu S sama dengan 10 meter. Kemudian ditanyakan berapa besarnya usaha yang dilakukan Anton dalam mendorong meja. Nah, ini kita langsung saja jawab. W sama dengan F dikali S. Kita langsung masukkan saja substitusi besaran yang tadi. W sama dengan 400 Newton dikali 10 meter. Maka hasilnya W sama dengan 4000 Newton meter atau 4000 Joule. Demikian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.